gue kagum sih sama rasa laparnya dia ini ya. Banyak pemain tuh juara sekali, 2 kali, habis itu udah ogah-ogahan ya. Ronaldo gila sih menurut gue. Dan Cina mungkin berpikirnya seperti ketika kita lawan Bahrain analisanya. Ternyata mereka nggak ngitung kalau Egy sama Kambuaya main bareng, mereka nggak punya antitesisnya, nggak punya anti formulanya. Kita ambil di situ. Kemarin kita lihat lah waktu dia penalti gitu ya. Dengan dia sedikit stuttering gitu ya, sedikit nunggu kipernya. Itu kan sebenarnya itu mental bos itu, Bos. Tapi Rizky Ridho di posisi back yang selama ini dianggap bahwa posisi back kita lemah. Makanya kita bawa banyak pemain dari luar kan. Dia bisa membuktikan diri dengan sangat hebat. Buat saya dia harus main terus sih. Kita itu nggak punya perwakilan satu orang pun di AFC. Ketika kita quote on quote dikerjain di Bahrain ya, kita protes, siapa yang mau denger? Pemain muda itu selalu jadi tumpuan utama dan biasanya attitude-nya memang suka begajulan. Dulu juga awal siapa Ronaldo juga kayak gitulah kelakuannya. Tapi kan perbedaannya adalah sekarang MU berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Hai semuanya teman-teman Liputan 6 Sport, pencinta sepak bola dimanapun berada, sini ngumpul karena kita balik lagi di Liputan 6 Sport ya. Bareng sama saya Regina, sama Glenn Joshua juga. Seperti biasa di Locker Room kita akan selalu ngomongin topik-topik hangat di minggu itu gitu ya, setiap hari Senin. Nah kalau kita ngomongin topik hangat, banyak ya minggu ini yang mau kita bahas sebenarnya ya. Selain besok kita akan Timnas Day lagi ya, kita mau semangat banget kayaknya. Semangat dong, kalau ngomongin Timnas tuh harus ekstra semangat ya. Tapi semalam juga ada yang seru juga yang mau kita bahas nanti ya. Nah, tapi kita kenalin dulu Glenn, kita hari ini kedatangan siapa? Ini baru lagi. Oh, baru lagi. Tapi yang satu dua orang lama sebenarnya. Yang satu ketemu di lapangan, yang satu di studio. Bang Pange sama Bung Yuke. Kalau Bang Pange ini ketemu di lapangan kemarin. Oh, ketemunya di lapangan. Politik tuh. Dan kita ketemu bukan urusan bola sebenarnya. Makasih Bang Pange. Sama-sama, pleasure. Mau datang untuk urusan bola, thank you banget. Kalau Bung Yuke udah langganan di sini. Bung Tapi Yuke. program ini pertama ya. Tapi perdana di Locker Room ya, Bung Yuke ya. Tadi gue bilang sama Pange, ngomong sama Glenn, lu bisa nangkep Pange hebat juga, gue bilang. The power of Glenn ya, itu Bang Pange ya. Oh, luar biasa Glenn. Enggak lah. Oke. Jadi mau bahas apa kita gini hari ini? Kita awali dulu sama UEFA Nations League dulu ya. Ini antara Portugal Spanyol ya. Ini yang menang ya. Kita mau bahas ini ngomongin dua tim ini, memang kita setuju ya kalau dua tim ini dua tim yang terkuat ya. Dengan hasil kemenangan semalam, pada nonton Bang Yuke, Bang nonton sekilas aja sih. Tapi kalau yang paling kuat sebenarnya Jerman, karena gue Jerman. Oh. kalah. Jadi gue marah gue sebenarnya. Kalah sama Portugal, kalah sama kakek-kakek gitu kan. Oh. Tapi kalau Bung Yuke ngeliat apa sih kunci kemenangan Portugal semalam? Apakah Cristiano Ronaldo masih jadi kuncinya? Mentalitas ya gue lihat ya, Cristiano Ronaldo tapi dia lebih sebagai godfather lah untuk pemain-pemain di bawahnya dia ya. Kayaknya walaupun umurnya dengan muda lagi, kita nggak usah ragukan bagaimana kapasitas Cristiano Ronaldo untuk partai-partai penting ya. Dia udah terbukti, teruji, dan juga ada aura keberhasilan dari pemain-pemain PSG yang ada di Portugal juga sih. Ya, itu Mendes ya, kemudian Vitinha itu luar biasa mainnya. Ya Ronaldo tinggal tap-in doang tuh yang gol keduanya itu kan. Tapi secara keseluruhan memang mereka pantas memenangkan laga itu karena ya mereka unggul pengalamannya. Mereka kan pengalaman semua. Bruno Fernandes, Vitinha, Ronaldo ya terus Ruben Dias. Sementara gue Barcelona lagi ngomongnya. Spanyol itu kan banyak main mudanya ya, yang boleh dibilang ini generasi yang coba di recap ulang lah supaya kebentuk lagi seperti tahun 2008, 2010, 2012 mereka juara Euro, Piala Dunia Euro lagi gitu kan. Ini coba lagi di recycling gitu ya. Kalau Portugal kan memang ya ini memang maksudnya ini generasi terbaik mereka saat ini gitu sih. Bang Pange kalau kita lihat statistiknya ya, ini kan dua tim yang kemarin bermain sangat ketat mungkin ya, sangat kejar-kejaran. Tapi kalau Bang Pange lihat memang ini dua tim terbaik Eropa saat ini? Ya bisa dibilang gitu lah. Kalau Spanyol kan emang juara Eropa ya. Portugal juga surprisingly generasi yang ini sebenarnya kalau kita lihat memang ada Ronaldo, tapi kan ada Bruno Fernandes, tapi kan kita lihat pemain kayak Vitinha misalnya sebelum dia di PSG jadi juara Champions di Premier League dia di Wolves dia B aja kan, bukan yang gimana banget, tapi memang menunjukkan bahwa yang namanya talent itu kalau ketemu, dan kita harus ingat juga ini pelatihan ini siapa namanya Roberto Martinez. Ini kan orang lucu ya menurut gue, dia tuh track record kepelatihannya apa sih sebelum dia megang Belgia itu kan Wigan kan sama Everton kan. Biasa-biasa aja, cuma pernah juara aja sekali kan. Pertanyaannya adalah dulu dia dituduh
generasi emasnya Belgia terus tersia-siakan pas dia jadi pelatih. Iya kan, karena gimana bisa pemain kayak Kevin De Bruyne, kayak Lukaku dan lain-lain pelatihnya beginian gitu kan ya kan. Ternyata dia dapat second chance di Portugal. Ini antara dia emang punya jimat menurut gue ya, atau emang agentnya jago banget nyari kerjaan ya kan. Jago loh bos. Nah, tapi kalau gue lihat juga yang faktor lain ya, gue lihat Ronaldo. Gue fans MU, sebenarnya tuh gue fans MU. Gue sama Ronaldo sebenarnya biasa aja. Karena gue merasa nih orang kan primadona gitu ya, dia merasa dunia berputar di sekeliling dirinya ya. Tapi memang apa ya, rasa lapar dan hausnya dia sama prestasi sama kemenangan di usia dia yang udah 40 dia sekarang kan. Udah pernah menang segala macam gitu. Ingat nggak waktu golnya pertamanya si Nuno Mendes itu? Udah gitu kan tadi dicek sama VAR tuh. Ya kan terus dia ngeliatin aja. Pas disahin gol langsung dia paling tangan kan. Menurut gue Nations League ini kan kompetisi minor sebenarnya ya kan. Betul. Dan pemain juga pada protes ketika ini dibikin kan, ngurangin waktu mereka liburan soalnya. Tapi yang Ronaldo ini tetap merasa menang tuh jadi sebuah rasa lapar yang luar biasa gitu. Dan ketika adu penaltinya jadi nggak mau lihat tuh kan. Jadi gue kagum sih sama rasa laparnya dia ini ya. Banyak pemain tuh juara sekali, 2 kali, habis itu udah ogah-ogahan ya. Ronaldo gila sih menurut gue. Itu siapa yang gue lihat sih. Apalagi udah main di Arab, biasanya kalau udah dapat duit minyak Arab itu udah udah yang penting ternyata hidup enak aja nggak sih? Duitnya aja gitu. Tapi nyambung ke Pange itu benar, karena rasa lapar itulah dia hidup sekarang. Karena dia belum pernah satu gelar tuh ya Piala Dunia. Dia penasaran gue harus bisa nuntas ini sebelum gue pensiun. Seolah-olah gue pensiun. Seolah-olah kan seperti itu pesan yang disampaikan ya, dengan antusias dia yang sangat luar biasa. Apalagi nih adik-adikan dia semua lah nih yang sekarang ada di tim ini. Gue juga pengen quote on quote nggak mau kalah sama Messi dong. Messi di istilahnya kemarin dengan semua yang dia udah dapat kecuali Piala Dunia, seolah-olah semua semesta mendukung dia sampai diduga-duga gitu ya, FIFA juga kayaknya pro ke Messi nih sampai kemudian jadi juara kan, seolah-olah kayak gitu ya. Sekarang Ronaldo mungkin ininya dia merasa ini saatnya gue nih, dan dia buktikan bahwa gue masih punya rasa lapar walaupun gue jauh lebih senior dibanding Messi gitu kan. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terjadi ntar 2026. Tapi menurut lu rasa lapar itu apakah cukup membawa Portugal juara Piala Dunia? Kombinasi sih menurut gue. Kebetulan memang tadi seperti gue bilang ada virus yang menular lah secara nggak langsung dari kesuksesannya pemain-pemain PSG yang kebetulan jadi pemain pilarnya di Portugal. Ditambah lagi di situ pemain-pemainnya memang sudah kawakan semua. Dan juga ada Ronaldo juga sebagai leader ya, sebagai matahari tunggal gitu istilahnya, yang bahkan ketika Euro tahun 2016 ya ketika juara, pelatihnya dia itu sebenarnya di bench kan. Soalnya pas itu dia ngapain soalnya kan di lapangan dia ya diganti deh. Jadi dia pengen show off bahwa gue tuh belum selesai, gue masih punya banyak impian gitu. Oke. Kalau Bung Pange sering ngeliat Spanyolnya gimana? Ngeliat ini tim muda yang semakin matang nggak sih? Iya, Spanyol nih dengan motornya itu kan Lamine Yamal ya udah pasti ya. Ya dia udah terbukti kemarin udah juara Euro gitu. Dan kemarin waktu mereka pertandingan lawan Prancis ya kemarin semifinal tuh kan gila banget tuh 9 gol tuh kan. Ini memang gini deh, kalau boleh jujur, kemunculan Lamine Yamal sebagai primadonanya Spanyol ini, sebagai titik terterangnya Spanyol ini kan sebenarnya tidak diduga-duga, gitu. Karena kenapa? Setiap tahun Barcelona selalu punya tuh pemain yang, kayaknya kan, dari zaman Boyan Krkic, kan Ansu Fati gitu ya. Jadi Dembele terakhir tuh. Iya, Dembele. Jadi ketika Lamine Yamal muncul, kita lihat aja mungkin 1, 2, 3 bulan satu musim gitu. Ternyata kan enggak. Dan itu kan menular kepada pemain lainnya. Juga di Spanyol gitu. Yang very impresif itu ya Nico Williams gitu ya. Iya Nico Williams. Kita dulu lihat kakaknya tuh siapa, Inaki Williams, itu udah sprinter luar biasa sama Bilbao. Ternyata Nico Williams lebih tinggi lagi levelnya kan, dan dia milih main buat timnas Spanyol. Dan mengingat usia-usia mereka yang masih muda-muda semua ini relatif ya. Gitu. Ini bisa lama ini urusannya nih. Ini bisa lama kayak urusannya siapa, Xavi sama Iniesta zaman dulu. Iya kan? Dan sebenarnya yang menarik juga adalah sekarang tuh pemerataan talentnya Spanyol itu udah nggak cuman Barca Madrid lagi. Lihat aja tuh banyak pemain Barca dari timnas kan, dia pemain Sociedad, pemainnya Athletic Bilbao dan juga tim-tim lainnya gitu. Sehingga ini kalau dulu kan cuman antara Barcelona, Madrid, satu lah pemain Atletico gitu biasanya kan, atau pemain Villarreal gitu. Sekarang kan enggak gitu. Jadi talent supply-nya gokil sih di Spanyol. Lama nih urusannya kayak ini. Dan apakah regenerasi itu yang tidak didapatkan oleh Italia, Bang Pange? Karena Italia kalau kita lihat, kalau Italia ini kasihan ya kita lihat. Italia kasihan ini, kemarin kalah sama Norway kan. Iya kan. Ini Bang Yuke, udah berapa kali Italia nggak main Piala Dunia terakhir ya? 2 kali terakhir ya? Dua kali ya? Udah 2 kali. Itu kan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya ya. Dan bisa-bisa mungkin aja siapa tahu nggak lolos lagi kan. Bisa aja. Italia ini punya penyakit ya, bahwa
mereka selalu menelurkan pelatih-pelatih yang top. Hebat. Gitu, Coverciano itu kan selalu itu kan dianggap sebagai Harvard-nya pelatih bola ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana talent-talent mudanya ini, sebenarnya mau dibilang mereka nggak menghasilkan nggak juga, tapi there's something wrong dengan bagaimana cara mereka cultivating pemain-pemain ini gitu. Dulu kita bilang Inggris itu nggak punya pemain muda yang bagus, liganya penuh dengan pemain asing semua kan. Tapi mereka bikin tuh St. Joseph Park, mereka bikin mereka bikin sistem pembinaan yang benar. Muncul lah kan Phil Foden, Cole Palmer dan lain sebagainya. Nah Italia kan jadi ironis banget, mereka dulu udah pernah kayak gitu, sekarang jadi kayak gini. Nah itu kenapa tuh? Memang Kalau Bung Yuki ngeliatnya? memang ironi ya. Italia itu kan justru kemarin nggak ke Piala Dunia setelah mereka juara Eropa ya. Iya. Jadi anomali sekali gitu. Itu juga pernah dialami oleh tim mana ya? Belanda kan ya, gitu. Belanda. Dan ya apalagi sekarang gue lihat sendiri udah mulai dijauhi oleh pelatih-pelatih lokalnya sendiri. Ancelotti malah ngelatih Brazil gitu. Di mana Italia sebenarnya butuh mastering gitu ya untuk menggrab pemain-pemain barunya ini. Justru malah Spalletti yang pegang tim ini. Terus gue lihat materi pemainnya juga emang agak ada yang jadi figur kuat gitu, figur sentral. Misalnya terakhir kan boleh dibilang masa Italia kan zamannya Totti, Pirlo itu kan Udah lama loh itu ya. udah lama itu. 2006 itu udah Iya. hampir 1 dekade berarti kan hilang kan. Iya. Terus kemarin sempat muncul ya ketika juara Eropa, tapi itu pun juga juara Eropa setengah mati juaranya kan, harus lewat titik putih juga gitu. Karakter Italia itu memang agak sedikit konservatif ya, dan nggak bisa diubah. DNA mereka memang begitu. Tapi mereka perlu goal getter yang memang yang bisa mengkonversi dari daya tahan mereka bertahan. Ketika daya tahan bertahan mereka itu udah superior, tapi mereka nggak bisa klinis di depan, ya lama-lama jebol juga. Tapi masalahnya sekarang ada di belakangnya sendiri gak kuat, di depannya sendiri mandul. Iya, itu dia masa gue lihat Barella, kemudian di belakangnya Donnarumma ya kiper ya. Bastoni. Nggak ada figur yang kuat gitu. Di depannya siapa lagi? Praktis hilang. Sebenarnya masih ada harapan kalau Enrico Chiesa, anaknya Federico Chiesa itu malah cedera. Jadi nggak ada yang kalau gue lihat di sini sih kagak ada yang mewakili menurut gue ya, nggak ada yang punya mental dia sebagai juara gitu. Jadi susah lu kalau ngomongin Italia sih. Sulit Ya, dan ini kemarin kan sebenarnya decline-nya Serie A itu kan udah lama ya. Sebagai sebuah kompetisi top itu kan udah lama, 10 tahun lebih lah bahwa mereka bukan lagi kompetisi nomor 1 atau nomor 2 di Eropa gitu. Nah, di sini menarik untuk melihat korelasi antara liga dengan tim nasional ya. Iya kan. Karena ketika dulu Italia 90-an, 2000-an awal itu berjaya ya, mereka berulang kali masuk ke final turnamen besar gitu. Itu kan juga kompetisi liganya oke. Pemain lokalnya bagus. Bisa attracting pemain-pemain top Eropa, pemain top dari dunia lain yang buat main di sana gitu. Itu kan nggak lagi kayak gitu. Iya. Sekarang kita lihat ya Italia ya pemain yang udah mungkin terpinggirkan di Inggris ya baru pindah ke sana gitu. Atau pemain yang baru mau nyari nama dari Skandinavia masuk Serie A dulu baru pindah ke Spanyol, pindah ke Italia gitu. Nah, ini pasti sedikit banyak pasti ada korelasinya sama performa tim nasionalnya. Kenapa? Kita lihat gini. Inggris itu baru mulai kenal yang namanya main tiki-taka Juego the Position itu ketika Pep Guardiola datang bahwa lo boleh lo megang bola nggak usah langsung lempar jauh-jauh, bisa passing antara pemain dan itu menular kan, menular ke pemainnya, menular ke pembinaan pemainnya, akhirnya menular ke tim nasionalnya juga. Nah di Italia itu apa sih yang mereka lihat gitu kan? Apa sih yang mereka lihat? Apa sih yang mereka serap sehingga jadi kayak gini gitu? Dan itu ya sebuah problem yang ya kasihan sebenarnya ngelihat ya gitu. Kasihan. Jadi menurut lu masalahnya memang di kompetisinya yang memang tidak seoke dulu lah, makanya prestasi timnasnya juga decline. Sedikit banyak pasti ada kaitannya, berkaitan juga dengan suplai pemain yang mereka hasilkan. Siapa sih wonderkid yang dihasilkan oleh Italia sekarang yang memang terbukti ya? Iya kan kalau wonderkid, kalau dibilang wonderkid mah setiap klub tiap tahun juga punya ada gitu kan. Tapi kan harus bisa tahan lama, harus bisa punya impact di lapangan, harus bisa mengontrol permainan timnya juga. Nah, itu kita nggak pernah lihat selama ini. Coba ada nggak top of your mind gitu? Ada nggak pemain Italia yang kira-kira nggak ada. Jadi emang generasi sepak bola di setiap negara itu kan memang beda-beda ya. Jadi ada kalanya mereka bisa sustain cukup lama, tapi ada juga yang harus mendem lama sekali kayak misalnya Jerman sebelum juara 2014 itu kan tidurnya lama sekali tuh. Terus mereka build up ataupun mereka build sebuah akademi ataupun juga istilahnya pembangunan dari semua pelatih-pelatih itu di sana dibiayai oleh federasi untuk mereka sekolah tinggi, kemudian mereka melatih pemain-pemain baru yang ya dari nol lagi gitu.
baru mereka jadi juara dunia 14 tahun setelah mereka hancur-hancuran tuh di Belanda tahun 2000. Jadi memang itu fase yang nggak mudah. Tapi setelah itu dia dapat mereka dapat momentum untuk bagaimana mengenerate pemain-pemain baru karena mereka sudah punya modal Fondasi. gitu. Nah, itu dia. Dan sekarang kan Jerman mainnya udah secara individu udah di mana-mana gitu ya. Itu kan bukti bahwa memang untuk membuat siklus yang bagus, modern gitu, ya Italia harus berubah. Ini kan Italia masih konservatif menurut gue sih. Berubah yang gimana tapi Bung Yuke, kan Spalletti dipecat nih. Iya. Langkah yang tepat nggak? Apa pergantian pelatih akan bisa mengubah Italia nih? Pasti nggak akan mudah ataupun nggak secepat membalikan telapak tangan ya. Pasti ada apa ya istilahnya, mereka harus retreat gitu ya untuk mengumpulkan semua persoalan, membuat rumusan, kemudian baru membangun sebuah roadmap yang memang sesuai dengan karakter yang dimiliki Italia. Dan itu nggak gampang karena kita harus akui juga bagaimanapun competitiveness di Serie A itu untuk mereka bisa berbicara di Eropa misalnya itu kan juga menunjukkan sejauh apa level domestiknya mereka. Ternyata kan ya hanya tim-tim itu aja paling ya, Milan, Napoli, ya gitu aja, nggak seperti Inggris gitu ya, nggak seperti Jerman gitu, nggak seperti Spanyol gitu. Jadi faktor ekonomi juga penting karena Italia kan tadi Pangge sempat sebut masa lalu mereka luar biasa ya, pemain-pemain top mana yang nggak pernah datang ke sana. Tapi itu kan era dulu sebelum krisis ekonomi terjadi ya, dan itu sangat terasa saat itu Pangge Inggris malah jauh di belakang jauh. Tapi ya itu dia karena basic ekonomi itu juga mempengaruhi dari daya beli, kemudian environment segala macam. Ya itu akhirnya sekarang Italia tertinggal gitu. Tapi kalau misalkan lu mengaitkan itu dengan kompetisi ya, Inggris kan sekarang kompetisi yang mungkin paling bagus di dunia. Kalau timnas sendiri gimana Bang Pangge? Loh, kalau timnas Inggris sekarang ya, era 10 tahun terakhir dibandingkan dengan Bagus sih. 20 tahun sebelumnya jauh, Mas. Jauh. Iya sih. Jauh. Cuman kan belum juara juga kan? Juara itu kan urusan takdir kalau itu. Yang penting kan usaha. Cuman gini, tadi Mas Yuke bilang soal Jerman gimana mereka berbenah setelah ancur-ancuran tahun 2000. Ya, tahun 2014 mereka juara. Itu Jerman tahun segitu bahkan naturalisasi pemain, Bos. Itu striker siapa Mas yang orang Afsel tuh kan? Oh iya. Ada, mereka orang Brazil nih, dibikin Iya. jadi WN Jerman. Orang Arsenal dibikin WN Jerman. Saking kekurangan pemainnya di sana gitu. Nah, sehingga mereka bikin revolusi. Tadi Bang Syuke bilang itu pembinaan sampai di level setingkat kecamatan kalau nggak salah. Iya. Jadi semua itu tersentral, yang bagus dikirim ke pusat gitu. Nah, mereka kan juara. Itulah dilihat sama Inggris. Kenapa pemain-pemain kita, ya adalah tahun 2000-an ya, 1-2 lah ya, Frank Lampard, Steven Gerrard dan lain sebagainya. Cuman bandingin dengan generasi yang sesudahnya, Phil Foden, Cole Palmer dan lain-lain, di mana mereka punya skill teknik yang kalau menurut gue sih bagus banget gitu dibanding sama generasi sebelumnya kan. Itu kan juga karena kenapa? Pemerintahnya bilang kita harus bikin pembinaan yang bener nih. Klub-klub bukan cuman internal mereka doang, mereka bikinlah pemusatan latihan itu yang namanya camp latihan itu St. Joseph's Park. Itu sebuah pemusatan latihan dengan kurikulum yang memang dipikirin bener, yang menghasilkan nih pemain-pemain yang kayak sekarang, gitu. Jadi memang harus ada pembenaran, harus ada perbaikan yang lebih dari sekedar ganti pelatih doang, gitu. Karena kenapa? Kalau ganti pelatih itu kan berarti pemain udah oke, pelatihnya mungkin yang belum tepat. Tapi ini pemain aja kan udah nggak oke sebenarnya kan. Jadi mau ditaruh siapapun gitu belum tentu berhasil juga. Tentu benar berhasil juga. Itu dia yang yang patut ditiru dari Inggris, dari Jerman. Kalau Spanyol saya rasa sih emang udah bagus ya dulu. Udah stabil gitu. Itu juga menarik untuk melihat bagaimana negara-negara kayak Portugal yang sebenarnya kompetisinya bukan top 3 Eropa ya. Tapi tiap tahun ada aja kan, ada aja pemain-pemain bagus yang datang dari sana gitu. Ya. Atau Prancis misalnya. Nah, itu kan yang perlu dilihat sama Italia sebenarnya. Tapi kalau soal Inggris tadi, gimana tuh? Dengan melihat kompetisinya tadi yang sudah oke gitu. Dengan prestasi timnasnya sekarang, apakah di bawah Tuchel ini mungkin akan juara gitu? Menurut gue chance-nya nggak kecil ya, gede sih sebenarnya. Cuman ya gini, untuk jadi juara turnamen knock-off kayak Piala Dunia, itu sebenarnya kan teknik sama skill saja sama taktik aja nggak cukup sebenarnya. Dari antara sekian, apalagi ntar yang main Piala Dunia ada berapa negara tuh? 48 negara kan gitu. Cuman satu yang juara gitu kan. Kalau nggak juara nunggu 4 tahun lagi. Jadi secara statistik sebenarnya probabilitasnya kan kecil sebenarnya kan. Jadi itu
banyak urusan lah sebenarnya yang bisa bikin jadi juara. Cuman pertanyaannya adalah effort apa tuh yang untuk dibikin buat nyampe ke sana. Jerman ketika juara 2014, usaha mereka tuh udah maksimal banget gitu kan. Generasi Ozil, Khedira dan lain-lain itu kan adalah kulminasi kan dari usaha-usaha ini yang udah dilakukan. Dan gitu. diasporanya banyak gitu. Diasporanya banyak gitu kan. Kita lihat waktu Spanyol 2010, waktu Prancis 2018 juga. Ketika mereka jadi juara, kita nggak kaget lihat ya gitu kan. Memang mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga dilakukan gitu. Nah Inggris saya rasa sih udah sekuat tenaga juga ini. Tinggal perkara nanti ini beruntung nggak undiannya nanti gimana pas berarti ini secara apa ya? Secara tim tuh sebetulnya udah siap, secara pelatih udah oke. Udah. Tinggal takdir tadi. Iya, itu kan ini Takdir menentukan. Gini, soalnya gini, kalau lo ngomongin sepak bola di level yang super elit kayak Piala Dunia ya, kualitas pemain satu sama pemain lain tuh nggak ada bedanya, Bos. Nggak ada bedanya itu sebenarnya. Udah 11-12 lah. Itu semua mirip semuanya gitu. Mirip semuanya gitu. Secara taktik juga itu sebenarnya nggak ada bedanya, tinggal masalah gimana filosofi permainan dari masing-masing pelatih. Itu kan hal kecil yang menentukan di lapangan itu kan. Siapa yang bikin salah? Apakah ada peluang? Makanya salah satu statistik yang sebenarnya paling bagus buat nilai itu sebenarnya kalau buat saya itu XG kan. Expected goals, bukan cuman shot on target. Goal, yeah. Berapa bagus sih peluang yang lo bikin? Kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya ya terjadi dengan sangat dinamis. Makanya kenapa bola nggak kayak baseball yang bisa diprediksi statistik ya, gitu kan. Nah, hal-hal ini lo mau lo punya taktik sebagus apapun, pemain sebagus apapun, gitu, itu akan selalu terjadi di lapangan sepak bola. Makanya kita lihat kenapa ada underdog yang jadi juara, ya kan? Kenapa ada tim kayak PSG nih misalnya. Emang di awal Champions League musim ini emang ada yang penjagokan mereka top 5 jadi juara nggak ada, Bos. Kita taunya PSG itu adalah tiap kali masuk ke knockout stage Champions League pasti choke kan, ya kan, pasti choke, lalu choke gitu kan. Ternyata kan enggak gitu kan. Nah itu kan hal yang nggak bisa diprediksi. Tinggal effortnya udah sesuai belum buat itu. Iya, jadi kalau menyambung dari yang Pange katakan, memang kalau turnamen model kayak Piala Dunia, Piala Eropa, emang faktor luck itu juga bermain di situ. Drawing juga ikut menentukan. Tapi menyambung tadi apa yang dikatakan, bagaimana kita membuild supaya kita punya keberuntungan yang baik. Kalau lu misalnya dalam pertandingan friendly match ataupun pertandingan FIFA match day gitu ya, lu poinnya bagus, kan lu punya drawing yang bagus. Jadi ranking itu juga menentukan hoki lu juga gitu. Dan itu sangat penting kalau di Piala Dunia, Piala Eropa gitu ya. Itu kan bagian dari perjalanan sukses sebuah tim juga, nggak bisa dilupakan. Paling itu maksudnya bagaimana sekarang Inggris dan juga Italia ini mulai coba menata lagi kemampuan ataupun juga level mereka supaya mereka bisa menang dan mereka punya ranking yang bagus. Kemudian pas main di cup-nya, entah itu di Euro, entah itu di Piala Dunia, mereka punya positioning drawing yang positif. Itu kan juga bagian dari strategi ya untuk bisa mereka sampai di peak gitu menurut gue sih. Brazil juga nasibnya sama. Kalau Brazil agak beda nih. Kalau Brazil sekarang posisi mereka bagaimana mengembalikan lagi keinginan mereka untuk menang ya. Karena mereka tuh masih agak fluktuatif gitu. Mungkin juga tantangan di konfederasinya nggak terlalu kuat. Mereka bayangin dari 10 negara 7 yang lolos, 6 plus 1 gitu. Jadi challengingnya juga kurang. Jadi mereka santai-santai aja. Toh ntar gue ujungnya nanti pas di turnamen kan, lu lihatnya kan rapornya kan itu. Karena kemarin Ancelotti debut baru ya. Debut. Hasilnya seri gimana Bang Pane? Ini buat orang Brazil ya yang sangat mengagumkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan untuk urusan bola gitu. Untuk bisa appoint somebody yang bukan orang Brazil jadi manajer tim nasional. Itu udah super desperate berarti kan sebenarnya kan. Udah sangat-sangat desperate itu karena mereka udah nyoba segala macam, nama besar, nama yang biasa-biasa aja. Siapa tahu beruntung gitu kan, ternyata nggak berhasil juga gitu. Mau dibilang pemain jelek nggak juga sebenarnya. Nggak juga gitu. Dan mereka tuh belum recover sejak dibantai Jerman 7-1 2014 itu. Mereka belum pernah recover sampai sekarang gitu kan. Kemarin dikalah sama Argentina. Iya. Iya kan. Jadi mereka punya trauma kolektif sebagai bangsa sepak bola sih yang emang lucu kalau dilihat bahwa orang Brazil ini kan kalau kita bilang mereka Jogo Bonito, sepak bola indah gitu kan. Walaupun terakhir kali mereka juara sama siapa namanya? Scolari itu maksudnya 2002 itu. 2002 pas Korea Jepang itu. Sebenarnya Scolari itu buat ukuran Brazil itu tidak Jogo Bonito mainnya sebenarnya. Tidak mewakili sepak bola atraktif sebenarnya. Tidak, sama sekali tidak dibandingkan dengan yang sebelumnya. 98 siapa Mas? 98 itu sebelumnya itu kan. Mario Zagallo tuh super atraktif mainnya kan, kalah sama Prancis di final gitu. Nah, jadi gimana cara menemukan titik equilibrium ini? Carlo Ancelotti itu kan selalu dianggap sebagai pelatih yang
Kalau kata teman saya sih, katanya miskin taktik katanya. Yang botak-botak Yang botak-botak itu kan. Karena memang sebagai seorang pelatih, dia kan nggak punya ciri khas taktik Iya. sebenarnya Iya, ada iya. kan. Iya, Tapi dia tuh main manajer yang luar biasa, makanya Madrid Iya. bisa sukses sama dia. Iya. Ya kan. Nah, jadi itu juga jadi PR Ancelotti sih, memanage ego bintang-bintang Brazil ini yang saya yakin wah itu segede gaban semua sih. Isinya ya. Dan gue lihat kemarin memang ada sedikit perubahannya cukup signifikannya dengan dia datang dan game pertamanya memang hasilnya nggak terlalu positif ya. Dia main yang sebenarnya sudah out of date ya dari timnas Brazil ya. Richarlison sebagai starter, terus Alexandro dulu yang pernah di Juventus dimainin lagi sebagai fullback. Wah ini gue bilang gila juga nih. Kayaknya emang Ancelotti kan memang apa ya master yang paling jago soal taktikal ya. Jangan suruh dia merancang permainan indah karena emang Italia nggak gitu. Dan tadi nyambung kata ke Pange, itu bukti dari desperate-nya Brazil mungkin aja. Karena selama ini Brazil mungkin terlalu dininak bobokan dengan permainan atraktif, dogma-dogma bahwa Brazil harus main indah gitu kan. Dan faktanya sepanjang berapa tahun nih Pange sampai sekarang belum juga juara dunia. Gue coba cari anti teori dah yang benar-benar ini 180 derajat lah dari filosofi Brazil. Udah 23 tahun. Jadi, 23 tahun. ngubah kiblat dari barat ke kiri gitu, dari barat ke timur, ngubah kiblat dari yang permainan atraktif jadi permainan yang pragmatis gitu. Itu kan itu luar biasa menurut gue. Dan nggak ada yang haram kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau masalahnya ego di pemain, Ancelotti kan berhasil melakukan itu di Real Madrid. Iya. Itu dia karenanya menurut gue itu bagian dari keputusan Federasi Brasil merekrut Ancelotti karena tadi Pange bilang dia main manajemennya sangat bagus dan dia nggak peduli lu pemain udah ngumpulin Ballon d'Or berapa banyak, dia ngumpulin berapa trofi di kompetisi liga. Buat gue ya ini wilayah gue yang atur pemainnya, suka-suka dia. Yang penting buat Brasil sekarang bukan bagaimana cara main indah, bagaimana cara menang. Ya. Lawan Ekuador aja nggak menang, gitu. Lawan Argentina kemarin malah dipermalukan gitu. Argentina gimana, Bung Yuke? Argentina sih tinggal maintenance saja sih menurut gua, karena pemain-pemain yang kemarin di Piala Dunia itu masih existing sampai sekarang. Tinggal mereka bisa nggak, terbiasa nggak, dan mulai dibiasakan tanpa Messi. Karena kan dalam beberapa laga ini juga kan belakangan nggak ada Messi ya. Tapi mereka proven tetap poin gitu. Tetap poin ya. Argentina. Kalau Bung Pange gimana? Ngeliatnya Argentina tanpa Messi nih. Ini Kayaknya Piala Dunia terakhir Messi. Bisa juga. Piala Dunia terakhir Messi sih dan ya ini jadi pertanyaan juga, Messi bisa menjaga level of hunger-nya lalu bagaimana dipadankan dengan kemampuan fisiknya yang udah nggak semudah dulu lagi kan. Sebenarnya kalau kita bilang juga waktu 2022 jadi juara itu Messi sebenarnya udah not at his peak sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada magicnya dia aja lah pas Piala Dunia kan. Iya kan? Nah, dan kalau kita lihat Argentina dibanding, nah ini sebenarnya posisi Argentina sama Brazil ini sekarang lagi tukeran ya. Dulu selama berpuluh-puluh tahun Argentina selalu dibayang-bayangnya Brazil kan. Bahkan di Copa America aja nggak pernah menang. Sekarang sebaliknya nih kan. Dibalik. Sekarang dibalik gitu. Dan sebenarnya Argentina ya, kalau saya sih sebenarnya ngelihat Argentina ini sebagai sebuah tim tanpa Messi itu potensi strugglingnya juga gede banget sebenarnya. Gede sebenarnya gede gitu. Karena kenapa? Karena dalam banyak hal Messi selalu jadi pembeda. Selalu jadi X factor, iya, selalu jadi pembeda gitu yang bisa bailing them out kapanpun kan. Nah, tapi walaupun yang jadi paradoksnya Argentina adalah mereka nggak kekurangan pemain-pemain top sebenarnya dari dulu gitu. Walaupun ingat nggak waktu Argentina zamannya Maradona? Itu kan semua pemain dimasukin sama dia ke dalam lapangan tuh kan. Yang karakternya mirip striker, number 10 semua dimasukin semua tuh. Nggak jadi apa-apa gitu kan. Nggak jadi apa-apa, ancur-ancuran itu beneran gitu. Nah sehingga memang ini kan sesuatu yang kita lihat bagaimana pemain Argentina itu ngeprotek Messi. Iya kan, sampai siapa tuh yang selalu nemenin Messi kemana-mana? Iya ada bodyguard itu bahkan. Rodrigo De Paul. De Paul. Oh, yang Rodrigo De Paul itu kan ya kan. Madrid. Itu kan selalu Messi kemana-mana diikutin sama dia kan. Ada yang tackle dihajar pasti sama dia. Ini kan menunjukkan peran Messi lebih dari sekedar pemain bintang di lapangan gitu. Ya kan semua orang mau kerja mau mati buat dia. Nah, ketika sosok itu udah nggak ada di lapangan, gimana? Gitu. Secara teknik sih mainnya top semua gitu. Nah, tapi ini kan inilah hal yang kenapa bikin bola itu menarik kan, karena nggak semuanya bisa diukur kuantitatif. Yes. Gitu. Iya, betul. Iya, kalau ya apa yang Pange bilang sih make sense juga ya. Mungkin situasi yang sama nggak beda juga mungkin dengan kalau Ronaldo nggak ada di Portugal mungkin. Tapi Portugal pemainnya jauh lebih matang menurut gue sih. Betul, setuju. Dibanding Argentina. Argentina nih dari sejak Messi benar-benar menjadi dewa di sana, one and only gitu ya. Benar-benar semua
berkiblatnya ke Messi. Jadi begitu kiblatnya nggak ada, khawatirnya mereka nggak tahu Bingung kemana nih ke kiblatnya arahnya. gitu ya. Tapi kalau Ronaldo kan Iya, memang iya. pemain-pemainnya emang udah matang-matang semua. Nggak ada Ronaldo juga mereka ya siap aja. Tinggal nunggu kapan bisa metik cherry-nya aja nih. Karena Iya, sekarang iya. mereka udah juara Eropa, mereka udah juara Nation League, tinggal juara dunianya nih. Juara dunia. Nah ini saatnya untuk apa ya istilahnya memberikan legacy lah, melepaskan legacy ya Ronaldo untuk bisa. Tapi kalau Messi gue nggak tahu nih arahnya akan hilang nggak nih Argentina kalau Messi nggak ada. Gitu. Dan yang lucu kalau ngomongin Portugal ya, menurut gue Portugal tanpa Ronaldo lebih bagus mainnya sebenarnya. Lebih bagus, lebih bagus. Kenapa? Karena lebih dinamis ball movement-nya gitu. Oh. Dan Jadi tidak lagi nggak- bertumbuh kepada dia sebagai finisher di depan kan. Nggak tersentralistik gitu ya. Tidak centralized, betul. Tapi tetap dia perlu ada nge. Tapi perlu ada. Walaupun dia di bench dia perlu ada dia. Perlu ada ya. Dia perlu ada. Sosoknya dia. perlu ada Karena ya. dia bisa memotivasi. Gue masih ingat Iya, bagaimana dramatiknya dia tuh dalam memompa semangat teman-temannya saat dia di juara Eropa. Dia kan 2016 harus, itu, iya, iya, dia harus iya. keluar lapangan dengan kaki yang dipapa itu kan. Iya, iya, iya. Dia gantiin posisi pelatihnya di bench. Dia motivasi teman-temannya gitu. Dan itu menangnya juga nggak menangnya bukannya karena permainan indah, tapi karena laki juga gitu. Tiba-tiba Header tendangan, gue, header. tiba-tiba tendangan dari jarak itu masuk. Lo inget gak pelatih Portugal tahun itu siapa? Nggak inget lo kan? Yang kita inget semua Ronaldo di pinggir lapangan Ronaldo, teriak. iya. Kalau wajahnya gue masih ingat tuh ya. Yang berubah Fernando Santos ya. Iya. Jadi peran Dos Ronaldo Santos. yang diingat justru bukan pelatihnya siapa ya. Bahkan edernya pun juga sekarang dilupakan Iya, juga. Udah Iya, gone iya, juga. iya. Udah gone juga. Tapi kalau ngomongin Argentina, Portugal, gitu, Indonesia gimana? Iya. Jadi kalau lolos Iya. calon lawan Indonesia soalnya nih. Kok mukanya? Iya kan masih satu round lagi ya. Iya. Iya. Bisa. Tapi sebelum kita bahas itu kita mau bahas sedikit sama Cina kemarin dulu nih Indonesia. Run up. Iya, kita run up dulu sama Cina kemarin. Kalau Bung Pange deh ngelihatnya gimana? Kita permainan yang bagus kah kemarin melawan Cina, gimana soal Indonesianya sendiri? Saya selalu bilang ya sejak awal Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, nggak perlu tuh main menyerang, main bagus, yang penting menang buat saya gitu. Yang penting menang gitu. Dan juga faktor untuk menjaga ekspektasi sama menjaga level confidence. Karena lawan Australia kita match pertama itu kan buat saya sih Wah, overconfidence itu kan. hancur Ya, banget. main away kayak gitu kan. Iya. Lawan Bahrain diperbaiki. Lawan Cina kemarin buat saya itu namanya professional win ya. bukan ugly win. Enggak, itu sesuai pada porsinya, Yes. hasilnya sesuai dengan yang diinginkan Iya. gitu. Permainan sih menurut saya relatif bagus, ya, relatif bagus. Saya senang banget sebenarnya waktu ketika Kluivert ngasih banyak kepercayaan pada pemain Liga 1 untuk main, ya, main Liga 1 untuk main gitu. Saya suka banget sama Ricky Kambuaya dari dulu. Karena kenapa? Ini pemain yang bahkan dari semua pemain yang didatangkan dari diaspora, nggak ada satu pun yang kayak Ricky Kambuaya menurut saya. Nggak ada. Karakternya. Iya. Ya. Yang bisa bawa bola sendiri gitu, menggerakkan serangan tuh nggak ada sama sekali. Nah, dan itu bisa terlihat dari bagaimana ketika banyak pemain kita yang absen kemarin, nggak ada Orat Mangun, nggak ada Marcelino. Marcelino gitu ya, nggak ada masalah karena bisa digantikan oleh pemain-pemain yang walaupun tidak plek-plekan tapi bisa menjawab kebutuhan. Nah, kalau dari permainan sendiri gimana? Ya buat saya karena saya sangat pragmatis kalau soal hasil pertandingan, yang penting menang. Yang penting Udah cukup. Dan praktis sebenarnya kita bisa ngeredam Cina lah kemarin. Ada satu peluangnya Cina kan yang ditepis sama Emil. Audero. Tapi terlepas dari itu tuh ngeri banget sih itu sebenarnya. Iya. Ngeri itu. Ngeri. Tapi terlepas dari itu sebenarnya praktis kita bisa ngejaga mereka kok. Tadinya saya sih sempet takut sama striker mereka tuh si Zhang Yuning yang gede. Iya. Sama yang bocah 15 tahun sih. Wah Yudong itu Awal-awal Iya. itu. Itu babak pertama ngeri loh itu. Itu ngeri deh babak pertama. Bahkan tuh. ada sekali cutback yang setengah peluang. Ada itu. Ada itu. Ada itu. Gila, Iya. Tapi selepas dari itu menurut gue kemarin sih kita professional win. Semua sesuai pada tempatnya. Tapi apa yang menjadi kunci Bang Pange bisa meredam Cina kemarin itu? Ya buat saya lini tengahnya Indonesia ya dengan adanya Ricky Kambuaya, adanya juga Yakob Sawiri di wing. Itu kan ini nggak pernah dimainin sebelumnya bareng-bareng dari awal kan. Gitu. Dan buat saya Ricky Kambuaya itu pembeda banget sih. Banget sih. Kenapa? Karena lo punya pemain kayak Tom Hay yang jadi regista, dia playing playmaker. Lo punya Joey Pelopesi yang jadi breaker, dia jadi destroyer di belakang. Tapi di tengah siapa yang bisa bawa bola ke depan? Gitu. Nggak ada sih Nggak, sebenarnya. selama ada, ini iya. nggak ada. Nggak ada, ya. Makanya kita kalau main itu selalu adalah dari tengah, bola langsung dilempar ke depan, ke wing Iya. kan, kanan kiri nih, selalu ke kanan kiri. Atau mengharapkan dua wing back kita, entah itu Calvin Verdong atau Kevin Felix untuk maju. Iya. Tapi dari tengah sendiri nggak ada, karena dua gelandang sentral kita gayanya nggak kayak gitu mainnya kan. Mungkin kemarin sempat diperankan Lino kan? Lino tuh sempat dijadiin gelandang serang. Iya, cuman dia itu gini,
kalau Ricky Kambuaya itu dia bisa bawa bola dari sepertiga pertahanan sendiri sampai ke depan. Box to box. Bisa aksi solo bisa gitu dibilang lah. gitu, Solo, betul. iya. Betul. Dan dia bisa keluar dari pressure. Iya. Nah, itu pemain yang bisa keluar dari pressure tuh mahal banget sebenarnya tuh. Bahkan enggak dilihat di iklim bola Eropa sendiri ya. Itu salah satu metrik yang paling sering dijadikan gelandang itu berpotensi apa enggak. Dia bisa keluar dari pressure enggak. Jadi pressure resistant player. Nah, itu sebenarnya enggak semua pemain punya. Karena kalau lo bisa bawa bola atau bisa passing tanpa pressure semua orang juga bisa gitu kan. Nah, buat saya kenapa Kambuaya itu jadi spesial itu gara-gara itu. Iya. Begitu. Gue ini ya ingin menambahkan satu-satunya yang mengejutkan dari perubahan formasi starternya Patrick Kluivert dengan masuk ke Kambuaya. Karena kita nggak expect ya dia bisa starter. Kita pikir dia bakal main sebagai main pengganti ketika lawan-lawan sudah keletihan seperti lawan Bahrain dia baru masuk. Tapi di momen sebelumnya gue juga pernah bilang bahwa gue pengen lu lihat Kambuaya sama Egy main bareng dalam satu segmen gitu ya. Entah dia main babak kedua atau main pertengahan babak pertama. Jadi gitu nggak ya. expect starter berdua itu. Ternyata starter gitu. Wah gila berani banget Patrick Kluivert. Kan Kambuaya sama Egy ini kan gak pernah main bareng sebagai starter di tim nasional gitu. Iya, Egy iya, juga iya. baru balik lagi kan setelah kemarin dia cedera. Jadi nggak. Cuman kita yakini bahwa Egy pasti akan jadi starter karena Marcelino absen. Absen. Yang lebih memiliki kesempatan untuk starting itu ya Egy karena dari sisi pengalaman, kualitas dia pernah main di timnas dibanding misalnya dengan Beckham. Beckham kan baru ke senior sekarang. Kemudian nggak ada Eliano juga. Kalau Yakob kan kayaknya nggak mungkin main di situ gitu. Yang kedua itu dia. Kok bisa-bisanya Yakob mainnya sebagai fullback kanan loh, bukannya Kevin Dix. Jadi apa ya? Situasi kejutan-kejutan itu yang kita nggak expect gitu bisa dilakukan secara berani oleh Patrick Kluivert. Kenapa berani? Karena ini partai yang sangat krusial, partai yang sangat penting. Namun begitu kita juga harus akui bahwa ini blessing ya. Begini blessingnya. Ini partai penting, mainnya di kandang kita. Iya. Kita kehilangan 2 flanker kita yang hybrid ya. Kok secara bersamaan Orot Mangun sama Marcelino. Gitu ya. Dan Cina mungkin berpikirnya seperti ketika kita lawan Bahrain analisanya. Ternyata mereka nggak ngitung kalau Egy sama Kambuaya main bareng, mereka nggak punya antitesisnya, nggak punya anti formulanya. Kita ambil di situ. Iya. Dan itu menurut lu Dan karena sukses. PSV Bali. Hah? Iya. PSV Bali yang membuat hasil betul. pemilihan itu starting salah, eleven maka ya. itu bagian dari blessing juga. Kok bisa-bisanya kita begitu pas di fase ini kita bisa punya persiapan yang panjang gitu. Semua sepertinya alam memang mensupport. Makanya kalau kemarin kita nggak menang, emang bad luck aja sih. Karena semuanya memang didukung betul. Dan Egy kan sempat mengatakan pada media, ditanya caranya kan ada satu momen ya, Pange dia main one to sama Oli smooth awal banget ya. pertama ya. Itu gimana ngebentuknya? Iya. Dia bilang saya juga nggak tahu gimana caranya saya bisa begitu, tapi mungkin karena kita nih pemain profesional, kita tahu partner kita main seperti apa, 1-2 kali latihan kita udah tahu feel-nya kayak gimana. Gila itu cara dia mainnya itu kayak futsal, taktuk bisa gitu loh. Nah itu yang menurut gua ya bagian-bagian yang kita nggak bayangin bisa terjadi di laga kemarin. Dan ya menang 1-0 memang harusnya lebih sih sebetulnya sih ya. Tapi ya udahlah, gue kayak Empang ini satu aliran ya. Dia pragmatis, gue juga pragmatis. Gue gak suka main indah. Yang penting resultnya goal. aja. Karena ini kan Menang, ini ya. art of the win kan. Yes. Seni dari bagaimana lu cara menang gitu. Yeah. Ya udah terdeliver ya udah gitu. Oleh Romeri Bang Pange 3 gol, 3 match. Ini pemain yang penting banget buat Indonesia karena selama ini kan bikin gol itu selalu jadi problem kita. Siapa sih proven goal scorer yang kita punyai gitu. Nah, oleh Romani itu menjawab itu. Walaupun masih pusing juga seandainya dia cedera gantiin siapa kan. Yeah. Dan gas panjang itu dia akan form terus kan? Iya, Pasti. Akan ada ininya. Ya, secara hukum regresi pasti dia akan regres pasti. Yes. Pasti entah di titik kapan gitu Iya, kan. iya. Ya, semoga jangan sebelum kita lolos Piala Dunia ya. Nah, gini, ini pemain yang sebenarnya apa ya? Ini mau dibilang luar biasa, extraordinary juga nggak juga sebenarnya. Tapi ini adalah solid striker yang kalau lo ngasih dia bola dalam kotak penalti dia bisa bikin gol, gitu. Karena ada juga pemain terima bola belum tentu bikin gol gitu kan ada. Jadi ketika dia kemarin kita lihat lah waktu dia penalti gitu ya. Dengan dia sedikit stuttering gitu ya, sedikit nunggu kiper. Itu kan sebenarnya itu mental bos itu bos. Nggak semua kalau pemain under pressure tuh bola bakal dihajar aja pasti sama dia kan. Iya. Kan? Nah, ini pemain yang menjawab banyak kebutuhan kita sih soal striker yang bisa menghasilkan kita gol at least 1 peluang 1 gol gitu. Dan dia terlihat sangat blend in juga dengan pemain lainnya gitu. Dan dia kan relatif baru masuk timnas kan sebenarnya kan. Yeah. Baru kan.
Tapi menurut gue dia sangat cepat sih adaptasinya sih. Keren Dan sih. ya yang anomalinya itu sebenarnya di Oxford sendiri dia struggle juga. Betul. Struggle juga. Dan orang Oxford juga bilang sebenarnya posisi dia bukan nomor 9. Iya. Posisi dia hybrid striker gitu. Tapi karena kita nggak punya nomor 9, dia disulap jadi nomor 9 Dan dia bisa, deliver iya. gitu loh, dia deliver gitu. Terus dia didukung juga dengan taktikal yang menurut gua agak berbeda ya dengan era yang Sintayong, di mana kita pakai gaya menyerang seperti pesawat ya. Lebar gitu ya. lebar. Kalau sekarang kita menyerangnya kerucut, jadi pakai 2 penyerang lubang yang lebih dekat dengan strikernya. Jadi ini yang memudahkan Ole untuk finishing gitu ya. Walaupun cara finishingnya beda. Kalau dia dipasangkan dengan Marcelino, dengan dia dipasangkan dengan Egy. Kalau Marcelino tuh pasti dia ada perlu gap untuk dia passing ya. Kalau dengan Kambuaya ataupun dengan Egy, lu harus deket-deket tuh karena tipenya modelnya harus tektokan, tak gitu. Iya. Itu kan kekayaan strategi menurut gue sih yang harusnya bisa dimaksimalin nanti lawan Jepang. Mungkin lawan Jepang akan ada beberapa perubahan ya, karena kan Iya. Egy, Marcelino udah bisa balik main, terus Martin Paes udah balik Martin Paes, main gitu kan. Mungkin juga bisa coba Messilgers, Iya. mungkin coba Dean James ya. Banyak opsi-opsi Banyak yang opsi. kupikir harusnya bisa dimaksimalin karena ini bagian dari Patrick Kluivert memperkaya varian. Oh, Kalau sekarang dia udah punya varian nih. oke. Dari yang kemarin kan variannya Oragnar dengan Marcelino dengan variannya Egy dan Kambuaya. Besok nanti mungkin dia coba dengan Rafael Strike dengan Marcelino misalnya. Itu kan yang perlu diasah karena problem kita memang persoalan klinikal di kotak penalti. Kalau di lini pertahanan kita nggak ada pergantian. Menurut gue ya, lawan Bahrain formasinya itu, Iya. lawan Cina formasinya itu. Iya. Lu mau ubah lagi nih, Glenn? Kita emang kalau ngomongin lini, apalagi lini belakang ini menarik ya. Apa 3 back kita ini kan emang udah solid, nggak banyak dapat ancaman juga kemarin pas Cina. Kita nggak tahu karena kualitas Cina apa karena emang 3 back kita ini yang emang udah padu lah istilahnya. Nah gimana dengan tanggapan Bang Yuke, Bung Pange ini ngelihat 3 back kita ini perlu diotak-atik gak sih nanti kalau ke Jepang? Apakah Mes perlu masuk di situ atau kayak gimana? Iya, kalau dari gue sih tetap malah kita semakin mematangkan formasi 3 back ini. Tetap 3 itu aja ya. Karena variasi-variasi itu biasanya pelatih akan lakukan jika ada problem. Problemnya di mana nih? Problemnya di tengah ke depan. Kalau di belakang sudah fix, tinggal matangkan aja. Karena menurut gua lawan Jepang ini kesempatan terbaik kita untuk mengukur sejauh apa daya tahan bertahan kita. Jadi kalau itu diubah, kita nggak bisa dapat sesuatu yang lebih. Kita cuma referensinya ketika lawan Bahrain sama Cina aja, yang defense-nya atau punya daya tekannya nggak seganas Jepang misalnya. Karena waktu kita lawan Jepang di kandang, kita tuh trio center back-nya nggak seperti ini. Kita pakai Kevin Dix di kanan. Nah sekarang dengan formasi yang udah ada ini, kupikir sebaiknya dipertahankan. Kalau mau diubah tengah ke depan. Supaya kita menggali variasi-variasi baru dari tengah ke depan. Rizky Ridho main, Messilgers cadangan lagi. Ya jadi kalau buat gue ya 2 nama yang nggak bisa diganti di back kita itu ya satu Jay Izes, satu lagi Rizky Ridho. Nah kan kemarin yang main itu Hafner kan, sementara Messilgers ada di bench. Messilgers with all due respect selama main di timnas kita dia nggak pernah main yang super luar biasa bagus menurut gue, bahkan berapa kali struggling. Tapi lucunya adalah gini dibandingkan sama Hafner di liga jarang main, ya kan? Messilgers sering main, ya kan? Tapi yang menarik adalah Hafner ini memberikan sesuatu yang buat gue non teknis, vibe. dan ini menurut gue ini bukan gue merendahkan, ini gue justru gue memuji. Karena kenapa? Vibe inilah yang menurut gue bisa memacu pemain lain, bisa memompa supporter, gitu kan. Nah jadi mungkin aja sih nanti akan dipertahankan seperti tadi Mas Yuke bilang untuk kita ngetes untuk kita coba lagi. Tapi juga Messilgers gue rasa juga bisa diturunin juga buat jadi starter gitu. Kenapa ya? Dia juga menguji. Siapa tahu ini bisa jadi ajang pembuktian dia gitu kan. Sekalian dia bisa ngelihat gue cocoknya gimana sih. Pairingnya gitu. gimana gitu. Pairingnya gimana gitu. Jadi menurut gue ini menarik sih untuk kita punya 3 back utama yang namanya tidak tergantikan, punya satu pelapis yang kualitasnya sama. Itu buat saya sebuah hal yang luar biasa, privilege lah. Gitu. Cuman emang buat Patrick agak tricky bagaimana mengakomodasi Mes karena di 20 kan dia mainnya dengan 4 back ya. Formasinya 2 center back gitu. Ini beda mekanisme kerjanya dengan kalau lu main dengan 3 center back gitu. Dan yang kedua Mes itu kaki kanan. Kalau Justin Hafner kaki kiri. Jadi kalau Justin pun nggak dimainkan, pilihannya Verdong yang turun. Bukan Mes. Karena untuk 3 center back itu harus sesuai spesifikasi kakinya. Kalau back kanan kalau center back kanan ya kakinya kanan, center back kiri kakinya kiri supaya dia lebih efisien. Itu yang membuat Mes
perlu apa ya? Ekstra effort ya untuk dia Extra bisa rebut. effort, Karena iya. posisi yang paling mungkin direbut dengan formasi 3 back, posisinya Rizky Ridho. Kalau dia mau Sedangkan- ganti, kalau dia mau masuk sebagai starting gitu. Iya. Jadi memang pendekatan taktik itu yang membuat adaptasi match di timnas ini masih belum secepat dari Yang Ya, oleh pasti, oleh, pasti. iya. Iya. Dan di sisi lain, itu gue juga melihat bahwa Rizky Ridho itu solid banget. Sama Jay juga. Iya, kalau Jay sudah pasti Iya, solid lah. Ya. Tapi kayak Rizky Ridho gitu. Kan bahkan dari pemain-pemain yang dulu ketika awal-awal pemain diaspora kita pada datang gitu kan. Pemain yang selalu dapat tempat starting itu cuma 2 sebenarnya, cuman Rizky Ridho Rizky Marcelino. sama Ridho. Marcelino. Sama Marcelino. Iya. Tapi Rizky Ridho di posisi back yang selama ini dianggap bahwa posisi back kita lemah. Makanya kita bawa banyak pemain dari luar kan. Dia bisa membuktikan diri dengan sangat hebat. Buat saya dia harus main terus sih. Iya. Dia harus main terus itu. Dan itu campaign yang bagus buat kita Buat ya. kita, iya. Buat Iya, pemain-pemain muda kita, pemain Liga 1 kita, bahwa kita bisa kok step up dengan pemain-pemain Eropa, pemain-pemain diaspora. Kalau memang kita punya kualitas itu, Rizky Ridho Iya. bisa, kemudian Marcelino bisa, dan sekarang tambah lagi Kambuaya, Kamboya, Egy, ya. Jakob. Beckham gimana, Bang? Ya, tapi Beckham tuh cameo yang bagus banget tuh kemarin. Kemarin tuh bagus banget tuh itu dia. kemarin kok ngomong gini sama apa namanya, sama Glenn Glenn, waktu pas podcast sebelumnya, kan agak banyak yang underestimate sama Beckham ya. Beckham layak nggak? Layak lah gue bilang. Karena memang dia dari performa di kompetisi domestiknya bagus. Dan dia kan sebenarnya kan under 23 yang kemudian dia mengorbit ke senior dan dia buktiin gitu bahwa dia memang pantas. Tapi abis itu gue dihujat tuh, wah Beckham kurang gitu kan. Tapi kan ternyata iya. dipanggil Iya. dan dia bikin Dan impact bagus. yang luar Jadi sekarang biasa. nggak dihujat lagi berarti. Bung Yuke. Tapi kan ini menarik ya, dengan masuknya Beckham, pemain-pemain Liga 1 dan Iya. mencadangkan Mes, ini kan adalah keputusan Kluivert yang Iya. memang juga banyak dipuji nih. Kalau saya baca sosmed tuh banyak dipuji Kluivert dengan menurunkan banyak pemain Liga 1 dan mencadangkan pemain termahal seperti Mes Hilhers itu ya. Iya, iya. Apakah ini bahwa bisa kita sebut Kluivert ini bisa menurunkan ego pemain gitu? Dia sukses di situ. Wah, bukan cuma menurunkan ya, pemain ngeliat dia hormat, dia gila, dia legend ya. Iya. Maksudnya Artinya- ini kan adik-adiknya mereka gapnya jauh sama dia gitu loh. Dia itu kan juga bisa kita rasain bagaimana Dani Lanzat ataupun juga Alex Pastur. Mungkin Alex Pastur secara keilmuan, pengalaman dia Yes. mungkin level di atas Lebih. Kluivert, tapi dia istilahnya menundukkan dirinya kepada Kluivert karena karisma untuk manajer kalau di luar kan manajer, kalau kita kan head coach ya. Itu sangat penting untuk dihormati oleh para pemain. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Iya. diantaranya pergantian itu terjadi karena Patrick itu kan memang merepresentasikan living legendnya Belanda lah. Pemain-pemain muda ini ngelihat dia kan memang legend, jadi ya mereka respect. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau dibalik ya, apakah ini menunjukkan bahwa pemain-pemain ini ataupun Patrick bisa merangkul, ya pemainnya yang respect ke Patrick, jadi akhirnya tuh bisa smooth gitu loh, transformasinya itu smooth gitu. Bang Bang, tapi kan kalau kita ngomong Patrick Kluivert, ini kan awal-awal didatangkan meskipun memang pemain besar, tapi secara pelatihan kan ini masih kurang ya track recordnya. Iya, Tapi iya. apa yang membuat dia bisa akhirnya cepat beradaptasi dan juga 2 kemenangan dalam 3 pertandingan meskipun pertandingan pertama dibantai? Iya, dia belajar dengan cepat dari kesalahannya ketika lawan Iya. Australia di sana. Dan yang berikutnya adalah dia terlihat sebagai sosok yang open sama saran dan feedback dari orang lain, gitu. Dan juga tadi yang dibilang sama Mas Yuki, faktor-faktor karisma itu, ini kan faktor yang nggak bisa diukur sebenarnya. Gimana cara mengukur karisma orang? Kan? Tapi memang CV-nya dia nggak bisa bohong. CV dia nggak bisa bohong gitu. Bahkan gini, kalau kita mengacu sama pelatih-pelatih lain di luar di Eropa, kita ngomongin soal tactical, soal coaching. Yang namanya manajer itu kadang-kadang nggak ikutan latihan loh itu. Nggak ikutan latihan. Yang latihan itu ya asistennya yang latihan gitu kan. Trainer ya. Itu trainernya yang coaching Iya. gitu. Dia kan ngurusin overview ya, dia Iya, ngurusin iya. taktik segala macam. Dia ngurusin manajemen juga. Dan tadi pertanyaannya adalah pemain kayak Marcelo terus kok mau dicadangin gitu kan? Iya. Ya, ya itu tadi. Iya. Kalau Karena hormat kali ya. kalau meminjam Respect. istilahnya Bang Arya, ini abang-abangannya pemain Iya, pemain iya. Belanda ini kan gitu. Iya, iya. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Dan lagi-lagi ya faktor-faktor seperti ini tuh berperan besar di luar lapangan. Selamanya kan kalau supporter, kalau fans cuma lihat ada di lapangan aja kan. Iya. Tapi kan pemain ini juga manusia, ya. Dia punya hubungan interpersonal, dia punya mood, punya emosi. Nah, ngejaga inilah sebenarnya PR terbesarnya seorang head coach atau seorang manajer, gitu. Makanya kenapa namanya di luar namanya manajer, kan lu manage orang gitu. Jadi bukan cuma coaching tapi manage gitu kan. Nah, gitu. Dan gue lihat saat pas sempat break gitu ya, karena ada pemain yang cedera, itu semua pelatih itu
Alex Pastur, Daniel Lanzat maupun Patrick Kluivert itu langsung menggrab masing-masing pemain dengan komunikasi directly gitu ya. Jadi Daniel Lanzat ngomong sama Jakob sama orang-orang timur lah. Dia kan bisa bahasa Indonesia. Terus Alex Pastur ngomong sama Rizky Ridho, terus si Patrick Kluivert ngomong sama pemain-pemain diasporanya. Itu secara bersamaan instantly gitu. Jadi kan efektif, efisien gitu, dan itulah yang dibutuhin sama kita gitu ya. Yang mungkin kemarin agak miss ya, karena harus berpindah translasi dulu gitu kan untuk bisa langsung ke pemain. Kalau ini mereka langsung. Bisa langsung. Jadi komunikasi itu yang jadi. Yes, betul. Jadi lebih humanis, lebih grup, lebih ya. Apalagi kemarin tambah lagi 7-8 hari di Bali kan, ya semakin Udah bonding lah nyanyi-nyanyi. mereka. Nyanyi, momere lagi. Udah mes. itu jogetannya banyak beredar, jogetan mes ya. Diulang-ulang ya? Diulang-ulang. Oke, tapi kalau kita abis ini joget bareng katanya. Joget mes. Oke. Tapi kita udah dipastikan lolos nih ke round 4. Lawan kita akan negara-negara Arab ya. Gimana peluang Indonesia kalau Nih gue sebenarnya mau gali insting politiknya Pange. silakan Bung Pange. Karena ini ada karena kan sudah rame ya. Mungkin Udah Pange rame juga ya? dengar bagaimana Irak protes, Indonesia protes, mempertanyakan, Indonesia bukan protes ya, mempertanyakan bagaimana sistem pemilihan tuan rumah gitu kan. Iya, Karena iya, sebelumnya kan dikatakan tersentralisasi. Cuma itu doang. Nggak ada clue-clue lain. Terus tiba-tiba berubah. Sekarang peringkat Arab dan juga Qatar mencalonkan diri gitu kan. Jadi tuan rumah, dan kelihatannya mereka yang akan menang gitu kan. Makanya ini kan tadi gue bilang ya saat off air ya, kita itu nggak punya perwakilan satu orang pun di AFC. Bagaimana kita mau melobi kalau terjadi hal kayak gini? Ketika kita quote on quote dikerjain di Bahrain ya, kita protes, siapa yang mau denger Indonesia, lu nggak ada wakil di sini, kira-kira kan kayak gitu kan. Mereka mas go on gitu. Nah sekarang kejadian lagi nih, kayak gini tiba-tiba Arab sama Qatar diplot. Ya kita akui lah kalau secara infrastruktur ya mereka pasti lebih oke lah ya. Tapi kan ini masalah keadilan gitu loh. Sebelumnya kan dikatakan, gue nggak tahu itu sempat tersebut atau kagak di regulasi itu dikatakan di tempat netral. Terus tiba-tiba berubah jadi tersentralisasi. Dan sekarang tiba-tiba ada bidding. Kalau bidding kita pasti kalah lah. Pasti yang diduluin Qatar sama Arab lah. Dan ini adalah Qatar sama Arab adalah tuan rumah Piala Dunia yang kemarin satu, sama tuan rumah Piala berikutnya. Dunia 2 lagi yang akan datang gitu kan. Iya kan? Jadi FIFA-nya tersandra gitu. Iya, Nah, jadi bacaan politik kayak apa nih? Ya itu tadi ya, kalau saya selalu percaya sepak bola dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu. Yang kedua adalah ya negara-negara kayak negara-negara Middle East ini ya memakai sepak bola kan sebagai soft power platform mereka kan. Seperti itu. Ini contoh yang sebenarnya jadi sebuah prekursor untuk penentuan tuan rumah nanti pada waktu round 4. AFC Champions League musim ini itu dari mulai perempat final kalau nggak salah itu mainnya di Arab bos. Mainnya di Arab, 4 final, semifinal, final gitu. Itu ada tim Jepang di situ ya kan, ada beberapa tim, ada tim saya lupa, ada tim negara-negara lain lah, tim Korea main di sana gitu. Korea. Sementara tim Arabnya ada 4 atau 3 saya lupa gitu. Jadi tim Arab kan kayak main di kandang terus itu. Iya kan? Kayak main di kandang. Bahkan ya finalnya itu kan Kashiwa lawan siapa tuh? Bukan Kashiwa. Sorry, Kawasaki Frontale lawan siapa lah? Lawan tim Arab gitu. Menang kan? Ya tim Arabnya main di kandang sendiri. Gitu. Tim Arab main di kandang sendiri. Ya, ini kan sebenarnya menunjukkan posisi mereka ini, Saudi ini sekarang gimana dalam peta politik sepak bola Asia ini gitu. Ini kantor AFC itu belum di Saudi loh ini. Iya. Masih di Malaysia kan kantornya? Masih Masih di Kuala Lumpur nih kantornya. Berarti sebentar lagi pindah gitu ya. Pindah lagi nih. Gitu kan. Ini menunjukkan bahwa cengkeraman mereka secara politik memang kuat sekali, dan ya ketika ada kabar bahwa ini akan decentralized nanti dan yang bidding nanti ikutan mereka, ya itu kita, dan dari antara 6 tim yang lolos 2 kan? Iya. Saudi sama Qatar. Iya kan? Nah, di sini memang perlu 4 negara lain nih. Itu perlu bersekutu sebenarnya. Betul. Perlu protes kolektif. Betul. Gitu. Paling enggak ngelobi tempat netral lah. Iya. Nggak fair. Gimana ceritanya? Ini turnamen yang round 4 ini tidak ada tuan rumah turnamennya, ya kan? Tapi tiba-tiba berkandang di kandang negara yang ikutan berkompetisi, nggak fair. Dilihat dari sudut pandang manapun tuh nggak fair.
tinggal gimana cara kita protesnya aja nih, gitu. Berarti kita mesti melobi kayak Irak, Oman gitu ya, Palestina. Untuk bareng-bareng ya. Mesti Atau WA gitu untuk bareng-bareng bikin Mosi tidak percaya Ayo, gitu. gitu. mesti bareng-bareng ya. Iya. Gitu. Perlawanan lah secara Iya. politik. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau lihat bagaimana proses lobbying sepak bola dilakukan di level elit di belakang ini kan gila sebetulnya gila. Gila. Ini Gilanya tuh gimana? Apa nggak usah dibilang di sini lah, gila pokoknya. Gitu. Ini gini, jadi memang gimana ya? Ini kan yang bergelut di sini adalah negara-negara yang kaya. Ini Saudi sama Qatar tuh kaya, negara kaya gila banget kan. Qatar kemarin PSG juara tuh dianggap sebagai prestasi nasional itu. Ya, sementara Liga Arab yang isinya Ronaldo dan kawan-kawan itu dianggap sebagai kancah promosi negara mereka juga. Jadi investment luar biasa udah mereka lakukan di sini kan. Gitu. Sehingga mereka tuh juga pengen dong lolos Piala Dunia, gitu kan? Buat apa gua juara-juaraan Piala Dunia gua nggak main kira-kira, apalagi Piala Dunia mainnya di Amerika pula ntar kan? Karena mereka secara jumlah pasti mereka juga berhitung. Sekarang kan jatah kita kan 8+1 kan dia. Masa gue nggak dapet gitu kan kira-kira nih? Kan ini bagi-bagi kue nih. Kayak Eropa tadinya 13 jadi 16, Amerika Latin tadinya 4+, sekarang jadi 6+. Terus sekarang Asia juga dari tadinya 4+ jadi 8+ gitu kan. Itu kan pasti mereka udah ngitung-ngitung tuh. Karena kan itu tadi politik di AFC, di konfederasi lain lah, di CONMEBOL, di Eropa, itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Dia pasang orang-orang yang bisa lobby. Paling nggak itu tadi, lu nggak bisa mainin di pertandingan, tapi lu bisa ngatur pertandingannya. Maksudnya tuan rumahnya, tempatnya, waktunya, dia bisa atur karena itu kan diputuskan oleh Exco. Nah kita nggak ada satu orang pun di AFC. Bahkan di pengurus FIFA Council pun kita nggak ada. Sementara Malaysia ada, Myanmar ada, kita nggak ada. Ini mungkin yang kita belum sampai untuk mikirin untuk mendudukan orang di sana ya, Kita masih fokus di tim nasional. Tapi harusnya ini paralel karena timnas kita bergerak maju. Tapi orang kita nggak ada di sana. Siapa yang mau jagain kita di sana? Kira-kira kan gitu. Nah, dan yang serunya lagi ya, ini mungkin jadi pembelajaran juga buat para fans bola di Indonesia. Kita selama ini selalu bilang kan, sepak bola dan politik jangan disatukan. Nggak bisa Nah, itu. kira-kira yang duduk di AFC itu buat negara-negara lain itu siapa semua? Itu politisi negara mereka semua, Bos. Itu politisi negara mereka semua, gitu. Kenapa? Karena ini urusannya udah bukan urusan bola. Ini udah urusan politik sebenarnya. Dan politiknya politik antar negara lagi kan urusannya kan. Nah, itu dia. Jadi memang perlu kecakapan politik yang luar biasa di sini. Sorry, gue mau nanya, apakah ini berkaitan dengan kemarin presiden ditaruh sebagai Dewan Penasihat PSSI? Ada kaitannya nggak? Kalau itu gue nggak tahu. Kalau itu lebih ke internal ya, memperkuat positioning kita, supporting pemerintah terhadap federasi. Tapi impact keluarnya enggak. FIFA ini negara tersendiri di dalam negara. Maksudnya kedaulatan FIFA itu berdaulat sendiri dengan bahkan anggotanya lebih besar daripada PBB. Dari PBB ya. Jadi di dalam negara ada negara. Itu yang kita makanya nggak bisa bekerja di ruang hampa gitu. Maksudnya kita mikirin diri kita sendiri gitu, nggak bisa. Kita juga harus rebut itu di situ. Paling nggak kita di AFC kita ambil dulu lah posisi. Abis itu baru kita mikirin bagaimana kita bisa juga bicara ataupun masuk ke FIFA Council ya. Kan Pak Erik dekat sama Infantino kan. Dan Infantino dalam 1 tahun terakhir ini berapa kali datang ke Indonesia. Buka kantor malah ya? Punya kantor lah kita. Ini momentum yang harusnya kita bisa cepet gitu lakukan. Karena kita proyek ke depan nih banyak ini bukan cuma sampai di sini, nanti ada Piala Asia lagi, terus mungkin nanti ada Olimpiade lagi. Kita butuh orang-orang yang bisa mewakili diplomasi kita di tingkat tinggi, ya kita harus lakukan dari sekarang gitu. Artinya lu berdua di round 4 ini lebih worry terhadap politik faktor itu dibandingkan dengan kualitas pemain. Karena kalau kita lihat kan kita lawan Bahrain kita menang, Arab Saudi juga draw lah gitu atau kemarin di babak ketiga. Iya, antara lain gitu ya, Nge. Karena kalau udah diplot misalnya bener-bener ini Qatar sama Arab Saudi jadi tuan rumah, kita udah pasti lebih dekat ketemunya itu sama ke Irak. Karena Irak itu kita tahu kita selalu kalah ketemu Irak gitu kan. Terus kita pasti mainnya di Qatar. Karena kita nggak mungkin main di Arab Saudi kan, karena kita udah sama, maksudnya kita di grup yang sama kan, nggak mungkin tim yang sama main di grup yang nggak mungkin ketemu lagi ya? Karena dia udah main di grup yang sama kan, jadi otomatis kita terhindar dari Arab Saudi, kemudian UEA juga terhindar dari Qatar, karena dia kan satu grup kan, jadi pilihan kita tinggal mana? Tinggal Irak sama Oman atau Palestina. Jadi kecenderungan kita ketemu Irak itu besar. Karena kita dan Oman maupun Palestina kita tuh di pot 3. Kita nggak bisa ketemu mereka.
Kalau memang skemanya kayak gitu ya. Iya, iya. Kalau seperti itu, ngapain kita ada drawing untuk 17 Juli? Nggak usah di drawing, langsung diplot aja. Oke. Jadi ini banyak sebenarnya rongga-rongga yang kita bisa apa istilahnya ya? Bisa appeal gitu. Nggak bisa nih. Inilah ruang-ruang negosiasi politik itu ada di sini. Iya. Ada di sini sebenarnya. Itu kan karena bermain di tempat mana tuh ngaruh banget loh. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Apalagi yang main di tempat mana, negara hostnya lawan lu lagi ntar kan. Nah itu gimana, nggak ada hubungannya kan. Bukannya kita takut kalah ya, tapi kita paling tidak punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Meminimalisir resiko. Iya. Nah, itu dia bahasanya itu. Oke Gin, kayaknya udah cukup kita ngomongin timnas ya. Tapi mumpung ada fans MU di sini, gue juga pengen nanya nih soal Kita bahas soal dikit transfer. soal transfer pemain Matius punya, ya. lu mau nanya apa? Matis Gunya udah dibahas minggu lalu. Garnacho. Ya. Kenapa Garnacho? Ini Garnacho kemarin ke Asia nih. Terus banyak fans kemarin gue ngobrol sama beberapa fans MU gak suka sama attitude-nya. Dan akhirnya katanya cabut dari United. MU. Memang selayaknya dia harus cabut. Gini, Garnacho ini kan pemain yang masih muda ya, masih muda. Sejarahnya Manchester United, pemain muda itu selalu jadi tumpuan utama dan biasanya attitude-nya memang suka begajulan. Dulu juga awal-awal siapa Ronaldo juga kayak gitulah kelakuannya. Tapi kan perbedaannya adalah sekarang MU berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Iya kan? Satu itu. Kedua adalah manajemennya MU yang sekarang di bawahnya Radcliffe ini kan wah segala macam dipotong bos ya. Segala macam dipotong gitu. Efisiensinya lebih gila-gila dari di tempat lain lah pokoknya kan. Sampai makan siang aja buat staff tuh diadain cuma dikasih pisang sama roti, bayangin aja. Ya kan gitu. Nah, Jam sekali ya. nah, sehingga mereka tetap harus ada revenue kan. Nah, menjual pemain muda apalagi yang kayak misalkan yang dirumorkan juga Garnacho, Kobe Mainu itu kan jebolan-jebolan akademi. Itu pasti akan mengundang backlash yang luar biasa dari fans pasti. Tapi ketika ada alasannya, wah ini attitude jelek nih gitu. Dan itu kayaknya memang udah dikondisi dan Garnacho kan ngomel waktu kemarin pas final Europa League kan. Karena cuma dimainin jadi pemain pengganti dia bilang. Gue dari awal main terus starter, giliran di final gue main jadi pemain pengganti. Nah, itu memang sinyal melihat dia cabut sih gede ya. Dan MU juga butuh duitnya dia soalnya. Butuh sekitar 60-70 juta bisa lah. Gitu. Dan gue sangat curiga kalau kita biarin dia cabut. Dia kan jadi pemain bintang di tempat lain ntar. Pasti bos, pasti. Kayak misalnya deh, siapa deh? Højlund gitu ya. Kita kan selalu ngatain, wah dia Rasmus Højlund gak bisa bikin gol gitu kan. Terus dia mau pindah ke Serie A. Kok gue curiga dia jago ntar di sana. Oh iya. Ini juara bawa Napoli juara. McTominay ini udah jadi hero buat di Napoli. Iya juara. Iya. Bakal El Gasing juga udah Antony maksudnya. Iya. Antony tiap minggu bikin calon goal of the season tuh gitu kan. Jadi ya peluang untuk dia dijual lebih gede daripada Kobe Mainu sih. Karena ya attitude satu, kedua MU butuh duit dari hasil ngejual dia. Tapi kan sebetulnya kemarin Bruno Fernandes udah ditawar Al Hilal ya. Cuma kan katanya ditolak tuh. Lu lebih milih Garnacho dengan usia muda dilepas atau seharusnya Bruno yang cabut? Gini, Bruno Fernandes ini itu kan motor utamanya MU. Dia nyawanya, arsiteknya, dan yang sebenarnya lebih penting dari technical contribution-nya dia adalah spiritnya dia sebenarnya. Orang bilang dia tukang ngomel di lapangan kan, tukang ngeluh, tukang marah-marah sendiri. Tapi kalau nggak ada dia, siapa yang bakal ngatrol mental pemain MU yang udah hancur-hancuran kayak gini kan? Gitu. Dan pemain MU itu ya kalau kata Montir ini akinya kena, mental udah kena semua pemain MU itu semua. Gitu. Karena kenapa? Karena yang namanya level of confidence begitu udah shot itu udah kemana-mana tuh performanya. Cuma Bruno mungkin yang punya winning mentality itu. Jadi kenapa faktornya dia di MU itu lebih dari sekedar performanya dia di lapangan. Dan dengan dia kemarin bilang dia nggak jadi cabut, dia langsung jadi cult hero luar biasa dia di MU itu. Gitu. Udah gue luar biasa gitu. Dan legenda-legenda kayak gini lah yang sebenarnya dibutuhkan di masa-masa yang sulit kayak sekarang. Bang Mangga, tapi ini pertanyaan gue ke semua fans MU sebetulnya. Gue penasaran sih sebagai fans yang udah lama banget ya melihat sekarang kebijakan tadi efisiensi, ganti pelatih juga udah dilakukan bertahun-tahun. Gimana caranya mengembalikan MU ini untuk ke masa jayanya? Apa yang harus dilakukan gitu oleh manajemen? susah ya. karena gue penasaran ini kan MU dengan pertanyaan susah dengan sejarah panjang gitu kan. Jadi sebenarnya kan gini, kalau secara bisnis kita kesampingkan dulu, kita fokus urusan bola ya. Jadi sebenarnya kan salah satu mother of all problems United adalah mereka tidak bisa reinvestasi duit hasil penjualan pemain mereka
ke pemain-pemain yang bagus. Itu udah dimulai dari zamannya Oh, yes. Ronaldo. Zaman Ronaldo. Ronaldo dijual nih ke Real Madrid. Ganti siapa? Lo tau gak ganti siapa? 2009 ya? MU itu beli 3 pemain pakai duitnya Ronaldo. Satu namanya Gabriel Obertan. Ya kan? Ada lagi gue lupa siapa. Jadi duit banyak nih, tapi tidak direinvest dengan benar gitu. Beda waktu Liverpool ngejual Felipe Coutinho. Yang datangin tuh itulah yang jadi core mereka jadi juara di klub yang pertama tuh. Kira-kira gitulah. Sane itu ya, apa? Van Dijk Van Dijk dan lain-lain lah gitu. MU kan enggak gitu. Dan asal-asalan aja. Dan suka banget dikibulin di bursa transfer kan. Dulu MU ini kita track back ke belakang ya, karena ini berkaitan semua sampai sekarang. Dulu MU pada beli Marouane Fellaini kan. Marouane Fellaini. Setahun sebelumnya MU dikasih klausul, gue lupa angkanya berapa. Let's say X. Lo bayar X, Fellaini dicabut dari Everton ke dia. MU bilang kemahalan. Tahun depan nih MU bayar X plus sekian. Iya kan, buat nyabut Fellaini dari Everton. Ini kan goblok sebenarnya. Nah, jadi hal-hal kayak gini tuh terjadi di mana-mana sebenarnya. Sama kasusnya kayak Pogba kan? Sama kayak Pogba, sama kayak Ronaldo, gitu, sama kayak banyak lah pemain-pemain yang didatangkan secara bisnis oke, secara bola enggak cunin, enggak masuk gitu. Waktu Ronaldo pindah ke United itu kan nggak ada yang nyangka dia bakal balik lagi kan? Dan Ole Gunnar Solskjaer di musim sebelum itu peringkat 2 loh di liga, ya. Wah, Muta lagi bagus nih kan, tiba-tiba dia balik. Dia balik itu kan simply gue yakin itu prosesnya adalah ini Ronaldo udah nggak betah di Juventus nih kan. Wah, katro ini Serie A ternyata gitu kan. Ya kan? Gue mau kemana ya gitu kan. Gaji mahal kan. Gue mau kemana ya. Belum ada tawaran Arab tuh. Terus dia ngomong lah sama agent, kira-kira kalau ke MU dia mau bayarin nggak ya gitu kan. Ya kan. MU bilang, oh ya udah dengan senang hati. Baliklah dia gitu kan. Dan di situ adalah titik lagi-lagi menunjukkan Ronaldo pemain oke, bagus. Secara reputasi legend luar biasa, tapi dia nggak fit sama strateginya Ole, nggak fit bos, nggak fit. Kita main counter attack tiba-tiba ada dia yang udah nggak bisa counter attack yang lain. Prime time-nya udah lewat gitu. Nah inilah keputusan yang terjadi berulang kali setiap musim, gitu, yang sampai ke titik ini. Sehingga kalau lo nanya yang harus dilakukan apa? Pertama, berhenti mengambil keputusan goblok tuh. Keputusan gobloknya banyak sebenarnya. Bahkan kalau lihat kayak apa sekarang ya, waktu zaman Ten Hag banyak banget pemain yang dibeli sama dia, harganya mahal banget, nggak bisa dipakai dengan benar. Anthony itu mahal loh bos. Anthony mahal, nggak nyampe tapi mahal lah. Misalnya Rasmus Højlund, Højlund itu dibeli 52 juta pounds kalau nggak salah dari Atalanta kan. Itu agennya sama agennya Ten Hag sama itu by the way. Orangnya sama bos. Agennya sama. Pasti paketan tuh ya. Pasti paketan gitu. Ya kalau itu nggak di sana nggak di sini berarti. kalau itu terjadi di sini aja kan mau ya. terjadi di sana gitu kan. Sama. Nah Sama ini aja. jadi hal-hal kayak gini lah yang sebenarnya dari sisi sepak bola nggak make sense. Nggak make sense. Bandingin sama klub-klub yang berjalan dengan benar ya, Liverpool, Man City, Arsenal relatif juga lebih oke. Dan transfer musim ini kemarin kan udah Cunha ya yang datangkan. Cunha. Terus katanya sekarang sayapnya Brentford mau datang juga. Iya, brand Mbumo. Mbumo. Terus dan bilang, MU kadang kelasnya cuma Cunha sama Mbumo. Bos ini tim peringkat 15 ya di udah syukur mereka mau datang itu. Jadi harus menurunkan ekspektasi juga dulu ya. Karena lo mau track pemain bintang top tanpa Champions League susah. Iya, Tanpa iya. duitnya itu susah. Jadi jangan lagi berangan-angan bahwa lu MU yang dulu. Iya. Lu MU yang realistis Yang gitu. sekarang dulu. Dan lu nggak main di mana-mana besok. Iya, Mainnya main dalam negeri aja. Iya. Dan BMU tuh bagus tuh 20 gol loh. iya. Kalau untuk kelas tim papan bawah bagus. Bagus. MU di atas apa di bawah nih? Sekarang MU di atas pokoknya. Sarkas banget. Tapi bawah lah ini tim peringkat 15 udah nggak ketolong ini. Bos. Itu dia maksudnya. Oke, pertanyaan terakhir. Salah satu rumor yang menarik adalah Tijani Reinders. Yang katanya ke City nih. Ini ke City nih, gimana nih? Iya, kalau gue sih setuju ya. Tijani Reinders memang City sendiri kan butuh figur yang mirip-mirip lah ya dengan KDB ya, yang bisa gantiin dia gitu ya. Dan Reinders performanya kan lagi going up nih bersama Milan ya. Dan dia butuh challenge juga untuk dia bisa compete lebih tinggi kan. Lu kalau di Italia aja begitu-gitu aja gitu kan. Dia harus, kalau di Milan kan lu nggak main di Champion, lu main di mana? Di Europa League juga kagak. Kalau di City kan lu pasti main di level itu. Dan sebagai etalase kan bagus buat value dia naik juga kan. Dan dia punya kesempatan untuk dapat trofi yang lebih besar gitu. Dan City juga perlu dia gitu, masih muda dan dari sisi skillnya juga bagus. Tinggal bagaimana
disatukan aja dengan pemain-pemain yang ada gitu. Bang Mange lihat pergerakan transfer selain MU nih. Sesko katanya ngobrol sama Arsenal. Modric, Iya. mana tuh Modric? Modric ke Milan. Katanya. Terus udah gitu kemarin siapa? Si Chelsea? Chelsea udah deal satu kan? Chelsea Striker dapat si Ipswich. ini, dapat Liam Delap. Liam Delap. Liam Delap. Melihat pergerakan tim-tim liga Gue iri, jujur gue iri liatnya. Karena tuh bayangin tim kayak Liverpool nih, abis juara nih bos, abis juara. Dia beli pemain banyak banget dan pemain-pemain bagus semua kan. Gitu. Sementara MU ya nggak punya pilihan lain sebenarnya untuk bisa nawar-nawar banyak pemain ya. Kita masih butuh back sebenarnya satu, masih butuh gelandang juga. Nah, dan MU itu selalu punya penyakit ngedeal tuh lama diulur-ulur Jadi gitu kan. habis diambil orang duluan. Habis diambil orang gitu. Atau nggak dibohongin cuman dipakein sebagai alat nego. Gitu kan. Ini pemain harga 20. Ditawarin ke MU kan, MU dikasih 40 gitu kan. MU mau 40, dijual lagi 50 ke sini kan. itu sering banget diirin MU, itu sering banget diirin begituan. Tempat ngebanterin Sering aja. banget diirin begituan. Iya. Di prank ya. Iya, nah karena MU begitu pemain dihubungkan sama United, itu harga naik pasti kan. Harga naik pasti. Nah, iya harga naik. Nah, sehingga gimana bisa tim kayak Liverpool yang baru juara mereka tidak lengah gitu ya, nggak nunggu sampai kapan langsung ngedilin. Gercep ya. Cepet. Man City sadar bahwa era-era pemain mereka yang kemarin bawa mereka juara berkali-kali itu udah lewat gitu kan. Mereka regenerasi terus gitu. Dan Pep Guardiola kan juga sebenarnya lagi krisis identitas nih dia kan. Dia lagi merasa eksistensi dia tuh masih harus gue lanjutin gak sih gue jadi pelatih di Man City kan. Karena udah mentok dia kan mau ngapain lagi kan. juga ya. Iya, mau ngapain 8 tahun lagi. di sana ya. Iya. Iya, Chelsea duitnya banyak banget gitu kan. Kalau Arsenal sih nggak usah dibahas loh. Gitu. Jadi semua tim ya berbenah dengan cepet dan karena juga nanti bakal ada ini, ada Club World Cup kan? Iya. Dari Danta Club. Iya, itu juga turnamen lucu sih mas sebenarnya. lucu. Jadi bursa transfernya sampai dibikin 2 kali loh. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 16, baru 16 sampai tanggal lagi? sampai 1 September Iya, gitu. ada lagi. Karena dibikin dua part gitu untuk supaya buat World Cup ini bisa mereka pada belanja gitu. Kayaknya Menarik ya, seru ya. seru ya. Seru. Kayaknya cukup juga nih fans MU kayak udah curhatnya udah keluar tadi pun. Tapi Dia bisa hebatnya segmen fans sendiri MU tuh, tuh tetap segmen sendiri. setianya tuh ini banget apa Tapi namanya? kalau setianya nggak goblok Setianya- lah kan, setianya kan. Apa? Enggak. Kalau goblok kita bilang goblok. Oke, penutup. Gue pengen nutup dengan timnas gitu. Penutup Prediksinya. dulu dari tadi penutup gitu kan. Prediksinya, menurut lu mungkin lolos di ke Piala Dunia dari fase 4 ini? 50-50 sih. 50-50. Tergantung lobby kita untuk buat Musi nggak percaya supaya bagaimana caranya ini main di tempat netral. Kalau enggak, itu jadi 40-60. Percaya gue dah. Sulit Kita ya. lawan Irak, lawan Qatar, berat non teknisnya. Bukan soal teknisnya, non Non teknis. teknisnya ya. Berat. sangat setuju. I think tactically kita bisa compete di lapangan. Ya, setuju kata-kata Mas Yuki, itu coin toss lah 50-50 ya. Tapi begitu ada faktor-faktor lain non teknis bisa mempengaruhi performa di atas lapangan, itu pasti akan ngaruh. Gitu. Makanya itu tanggal berapa Mas? Harusnya kita 17 main Juli drawingnya. 17 Juli Kalau drawingnya. mainnya Oktober. Oktober kan. Jadi kita punya waktu nih sebenarnya 1 bulanan ya. Untuk compete lah tuh. Iya. Bagaimana caranya supaya ini dibatalin lah ide gila ini. Betul, dan kita berharap ya inilah kemampuan lobby-lobby politik tingkat tinggi inilah bermain sekarang nih. Semoga ya kita nantikannya lebih tingkat tinggi agar bisa menguntungkan kita juga gitu kan. Udah kepalang tanggung soalnya kita nih udah 3 Iya. jalan. Nanggung banget, nanggung ya. banget. Nanggung ini. Ini paling deketnya di sini. Paling dekat di sini. Kesempatan di sini. Belum tentu kita periode berikutnya dapet. Itu dia. Iya benar. Ya udah yang paling penting yang paling dekat juga besok ya timnas lawan Jepang. Yes, kita akan reaction Full support kita akan reaction besok itu jam 4:30 ya. ya 16.30 ya. Kita akan mulai kick off-nya itu 17.30. Kita akan reaction seperti biasa, saksikan di Liputan Asia TV. Makasih Bung Yuke, Bang Sama-sama. Pange sudah Thank you. hadir hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Locker Room juga akan hadir nanti Senin depan lagi. Terima kasih yang udah nonton dan udah gabung. Kita pamit dulu ya Glenn. Yes. Sampai jumpa. Terima kasih semua.